Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya sekalian? Alhamdulillah baik ya. Oke, sepertinya kita sudah lama tidak berjumpa ya. Nampaknya anak-anak ibu sekalian udah pada ganteng banget gitu ya, udah pada cantik dan ganteng banget, tambah gitu ganteng dan cantiknya. Sama malu biasa aja. Memang anak-anak ibu semuanya ganteng dan cantik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelasnya. Siapa yang di sini ketua kelasnya? Hadi? Yaudah, silakan Hadi untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya kepada Hadi. Oke, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu ya siapa-siapa saja yang anak-anak ibu sekalian yang rajin, yang jarang alfa. Jadi nanti kehadiran ini tuh bisa menjadi nilai plus untuk kalian semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hadi, Liza, Adit, nggak kedengeran ya? Oke, sepertinya hadir semua ya. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah rajin sekali untuk hadir pada pagi hari ini. Sudah tepat waktu datangnya, terima kasih ya. Oke, selanjutnya ibu akan siapa nih yang tahu kita membahas tentang apa nih hari ini? Kita membahas tentang apa pelajarannya? Benar sekali, pada hari ini kita membahas tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberitahu dulu nih apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, yang pertama adalah untuk mengetahui biografi dari Wali Songo. Yang kedua adalah strategi dakwah Wali Songo. Yang ketiga, peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Yang terakhir, teladan spiritual dan intelektual. Itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu biografi Wali Songo. Jadi dalam masyarakat Indonesia, mereka mengatakan atau memaknai Wali Songo ini merupakan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan ajaran Islam pada abad ke-15 sampai 16 Masehi di Jawa. Wali Songo ini pun mengembangkan ajaran-ajarannya dan memperkuatnya di Pulau Jawa. Jadi Wali Songo ini berjumlah 9 orang, yakni Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat, nama aslinya adalah Raden Rahmat. Yang ketiga adalah Sunan Bonang, yaitu yang asli namanya itu Maulana Mahdum Ibrahim. Selanjutnya Sunan Kalijaga, dia merupakan nama aslinya Raden Syahid. Selanjutnya Sunan Giri, yaitu Raden Ainul Yakin. Selanjutnya Sunan Derajat, itu Raden Kasim, nama aslinya adalah Raden Kasim. Dan selanjutnya Sunan Kudus, yaitu Raden Ja'far
Sadik. Selanjutnya Sunan Muria, yaitu Raden Umar Said. Selanjutnya Sunan Gunung Jati, yaitu Raden Syarif Hidayatullah. Itu adalah nama-nama ke-9 Wali Songo. Oke, kita masuk ke biografi yang pertama, yaitu Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini merupakan keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Maulana Malik Ibrahim ini atau Sunan Gresik bermukim di Gresik. Dia mengajarkan ajaran Islam sampai akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi. Itu adalah biografi yang pertama dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Selanjutnya kita masuk ke biografi yang kedua, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya yaitu Ibrahim As-Samarkandi. Dia menikahi putri dari Raja Campa, yaitu yang bernama Dewi Chandra Wulan. Itu adalah biografi yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Raden Maulana Makhdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Itu adalah biografi dari Sunan Bonang. Selanjutnya kita masuk ke Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil itu Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatika, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Turban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrom. Selanjutnya kita masuk yang kelima, Sunan Giri, yaitu Raden Ainul Yakin. Jadi Raden Ainul Yakin adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, yaitu murid Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah dikarenakan istri mereka bersaudara. Raden Ainul Yakin kecil di bawah asuhan seorang wanita kaya raya yang bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tandes. Itulah biografi dari Sunan Giri. Selanjutnya kita masuk ke Sunan Derajat atau Raden Kasim. Jadi Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu. Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Sunan Mayang Madu. Raden Kasim adalah putra Sunan Ampel dari istrinya yang kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Itu adalah Sunan Derajat. Selanjutnya kita masuk ke Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Jadi Sunan Kudus biasanya juga dikenal dengan Ja'far Shadiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia memiliki pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji atau amir. Dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Yang kedelapan, Sunan Muria, yaitu Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dakwah beliau seperti ayahnya. Dia meniru ayahnya.
Dan yang terakhir Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah. Dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah satu seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Itu adalah biografi dari Sunan-Sunan yang 9 tersebut. Oke, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu strategi dakwah Wali Songo. Jadi kan Wali Songo ada 9 ya, jadi kita akan bahas satu persatu. Sampai biografi tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Sudah ya? Oke. Kita masuk ke dalam strategi dakwah dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik. Jadi strategi dakwahnya itu adalah melalui pendekatan kekeluargaan kepada Raja Majapahit. Dia ingin menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan kekeluargaan kepada Raja Majapahit dengan menikahkan putrinya sendiri kepada raja tersebut. Tetapi sebelum sampai ke dalam kerajaan Majapahit, di pertengahan jalan mereka diserang dan tujuan menikahkan tersebut gagal total gitu. Tetapi Sunan Gresik tidak pantang menyerah. Jadi dia langsung memiliki ide ingin mendirikan sebuah pendidikan pesantren di daerah Gresik tersebut, dan ingin mengajarkan ajaran Islam kepada santri-santri yang belajar di sana. Jadi dia menyebarkan ajaran Islam melalui pesantren. Kita selanjutnya masuk ke dalam strategi dakwah dari Sunan yang kedua, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Oke, strategi dakwah apa nih yang dilakukan oleh Sunan Ampel? Apakah anak-anak ibu ada yang tahu? Benar sekali, sama dengan Sunan Gresik, yaitu membangun pesantren. Di sini Sunan Ampel itu membangun pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuh Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian menjadi atau kemudian disebarkan ke seluruh Jawa. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang sudah terkenal adalah seperti Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang tidak lain adalah anak dari Sunan Ampel itu sendiri. Sunan Ampel ini terkenal yaitu sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencanaan berdirinya kerajaan Islam pada pertama di tanah Jawa. Jadi dia adalah pendiri kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Itu adalah strategi dakwahnya, yaitu membangun pesantren untuk menghasilkan dai-dai yang akan menyebarkan ajaran Islam. Oke, kita masuk ke strategi dakwah yang ketiga, yaitu dari Sunan Bonang atau Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Jadi strategi apa nih yang dilakukan oleh Sunan Bonang tersebut dalam penyebaran ajaran Islam? Apakah anak-anak ibu ada yang tahu? Tidak tahu ya? Oke, ibu akan menjelaskan ya. Jadi strategi yang digunakan oleh Raden atau Sunan Bonang tersebut adalah dengan memperhatikan tradisi dan budaya dari masyarakat. Dia berpikir bagaimana caranya agar tradisi tersebut dapat disatukan dengan ajaran Islam. Jadi para wali itu berusaha semaksimal mungkin atau sekeras mungkin untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Setiap bait diselingi dengan syahadatain atau 2 kalimat syahadat.
begitulah mereka cara menyebarkan ajaran Islam dengan mengubah dari tradisi dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Oke, kita selanjutnya masuk ke dalam strategi dakwah dari Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Jadi Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari Jawa asli. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menetap di satu daerah saja, tapi dia masuk ke dalam daerah satu ke daerah yang lain gitu. Jadi dalam pengajaran Islam pun dia mendapatkan banyak murid gitu. Banyak yang diajarkannya. Raden Mas Syahid dianggap mampu menerapkan sistem yang dakwah yang cerdas dan aktual. Banyak orang yang dari golongan bangsawan, cendekiawan sudah menghormati dia, simpati kepada dia. Sunan Kalijaga merupakan sunan yang sangat berjasa dalam pendekatan kultural atau dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan. Itu adalah strategi dakwah dari Sunan Kalijaga. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari anak-anak ibu sekalian? Ada ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam strategi dakwah yang kelima dari Sunan Giri atau Raden Ainuyaki. Jadi strategi dakwah apa nih yang dilakukan oleh Sunan Giri ini? Yaitu mendirikan sebuah pesantren, sama seperti Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Dia membangun sebuah pesantren, tetapi dia itu santri yang ada di pesantren tersebut adalah santri-santri yang dari golongan yang tidak mampu begitu. Jadi di sini dari pesantren milik Sunan Giri ini dilahirkanlah dai-dai yang kemudian menjadi penyiar ajaran Islam keluar Pulau Jawa, seperti Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore. Oke, kita masuk selanjutnya ke dalam strategi dakwah yang ke-6, yaitu dari Sunan Derajat atau Raden Kasyip. Jadi dakwah yang dilakukan atau strategi dakwah yang dilakukannya adalah melaksanakan dakwah dengan membuat pusat pengajaran Islam di Lawang dan Sedayu Pedukuhan Derajat masuk wilayah Kabupaten Lamongan sekarang ini. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa, Macapat, Pangkur, dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Itulah strategi dakwahnya. Ia membuat pusat belajar agama Islam di Lawang, Sedayu Pedukuhan Derajat masuk ke wilayah Kabupaten Lamongan yang sekarang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam strategi dakwah yang ke-7, yaitu Sunan Kudus atau Raden Ja'far Sadi. Jadi Sunan Kudus ini merupakan salah satu para wali yang pernah merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Sepulangnya dia dari Baitul Maqdis di Palestina, dia membangun sebuah masjid. Masjid tersebut diberi nama yaitu sebagai Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Kemudian Sunan Kudus mengganti daerah sekitar masjid tersebut menjadi Kudus, yang diambil dari sebuah kota di Palestina yang namanya Al-Qudus. Jadi strategi dakwah apa nih yang digunakan oleh Sunan Kudus ini, yaitu menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai syair dan cerita keagamaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi dakwah Wali Songo yang ke-8, itu dari Sunan Muria atau Raden Umar Said. Jadi Sunan Muria ini dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri.
yaitu dia itu berdakwah ke dalam atau berdakwah di daerah-daerah yang terpencil gitu. Sunan Muria ini adalah dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Jadi strategi dakwahnya itu dengan menyebarkan ajaran Islam di berbagai daerah-daerah terpencil dan juga bertempat tinggal di situ. Dia juga suka menyendiri, tidak suka rame-rame gitu, tapi dia juga jiwanya merakyat. Oke, kita masuk ke dalam strategi dakwah yang terakhir, yaitu dari Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati ini banyak menghabiskan waktunya itu sebagai waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Pada peperangan pertama, pasukan Islam mengalami kekalahan yang sangat fatal. Namun berikutnya ketika Portugis mendarat kembali di Sunda Kelapa, pasukan Islam berhasil menumpas atau membinasakan perlawanan pasukan Portugis sehingga Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu peran Wali Songo terhadap peradaban Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang peradaban Islamnya, yaitu dalam bidang pendidikan. Seluruh ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia dan juga para wali songo menjadikan masjid dan pesantren sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang ajaran agama Islam dan bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Yang kedua, dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya dalam pembangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Itu adalah dalam bidang seni arsitektur. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalam bidang seni dan budaya. Para wali atau ulama dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang berdasarkan cerita Hindu, Ramayana, dan Mahabharata sebagai sarana dakwah para wali dan mubalik. Wayang merupakan peninggalan tradisi lama yang diolah dan diterjemahkan kembali oleh para wali dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam. Jadi itu dari seni dan budaya. Dia mengganti ajaran dari cerita Hindu, Ramayana, dan Mahabharata itu. Dia mengganti dengan isinya, mengganti cerita tersebut dalam ajaran Islam. Selanjutnya masuk ke dalam bidang bidang kebudayaan. Adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai, atau penggunaan dalam acara-acara resmi pemerintahan. Misalnya presiden, jika kita ingin berbicara baik di dalam forum resmi atau tidak, selalu menggunakan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan banyak lagi lainnya. Hal itu menandakan adanya pengaruh adat istiadat Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Demikian pula pada bidang politik. Ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya tentang konsep Khalifatullah fil adli dan Zilullah
fi ardi. Kedua konsep ini diterapkan pada pemerintahan Kerajaan Islam Aceh, Darussalam, dan Kerajaan Islam Mataram. Di samping itu, pada tata kota wilayah Indonesia banyak mengadaptasikan sistem tata kota Islam yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Itu adalah peran Wali Songo dalam peradaban Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang terakhir. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi yang terakhir, apakah ada pertanyaan dari anak-anak ibu sekalian tentang penjelasan ibu sampai kepada 3 materi tersebut? Sepertinya anak ibu semuanya sudah pintar ya, mengerti semua ya. Oke, selanjutnya ibu masuk saja ke dalam materi yang terakhir, yaitu teladan spiritual dan intelektual. Jadi teladan spiritual dan intelektual yang dapat kita contoh seperti yang pertama, semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangan tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Dia bersikap ikhlas, tidak meminta upah, tetapi dia bahkan berani berkorban untuk demi umat. Yang kedua, sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajah asing. Yang ketiga, semangat spiritual para wali tidak pernah putus. Hubungannya dekat dengan Allah SWT sangat menentukan keberhasilan dakwah. Dan yang keempat, kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Pemilihan metode dakwah yang tepat, kreatif, dan persuasif yang membuahkan hasil maksimal. Itu adalah keteladanan spiritual dan intelektual dari Wali Songo. Oke, sejauh ini apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke. Ada tugas para anak ibu sekalian yang akan ibu berikan kepada kalian, yaitu silakan kalian buat resume untuk pembelajaran kita selanjutnya di buku 40. Nanti resume itu akan dikumpulkan kepada ibu. Nanti akan mendapat siapa yang ringkasannya itu panjang, maka akan dapat plus dari ibu. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ibu ada salah sampai kata pada pagi hari ini, ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.